Hai Sobat IT, selamat datang kembali di podcast Spark and Sing Igniting Conversation. Kembali lagi bersama saya Yasmin yang akan membawakan episode kali ini. Dan kali ini kita akan membahas acara yang baru aja berlangsung nih di tanggal 24 sampai 25 Juli kemarin di Birawa Assembly Hall, yaitu DevOps Days Jakarta 2024. Tentunya saya nggak sendiri, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Bapak Hananto Wibowo selaku Head of Community DevOps Indonesia. Halo Pak Anto, apa Halo, selamat pagi Mbak Yasmin. Pagi, Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Yasmin gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, kita akan membahas terkait dengan acara yang kemarin nih Pak ya, terkait dengan persiapan acaranya itu bagaimana ya Pak? Oke Mbak Yasmin ya, terkait persiapannya sangat matang. Ini kita lihat dengan berakhirnya acara sangat sukses pada saat itu. Temanya kita adalah Cloud Native DevOps to Improve Efficiency and Value Delivery, dan kita lihat antusiasme dari para pengunjung yang datang di acara tersebut, dan juga acara ini menghadirkan pembicara-pembicara yang hebat ya pada saat itu, dan juga acara ini sangat interaktif dan edukatif. Seperti itu Mbak Yasmin. Tadi Bapak bilang kan persiapannya sangat matang nih ya Pak. Berarti dari kapan tuh Pak persiapan untuk acara ini? Untuk persiapan acara ini kira-kira yang waktu itu dilakukan di awal Agustus ya, di tahun 2023. Jadi udah udah 1 tahun yang lalu lalu apa yang kita lakukan adalah kita melakukan untuk pembentukan tim. Dalam pembentukan tim itu kita akan merancang ya terkait dengan rencananya, lalu gambaran besar acaranya seperti apa. Nanti IO-nya akan terlibat tuh siapa, dan juga terkait dengan volunteer, kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat matang sekali untuk acara ini, dan kita mempersiapkannya itu hampir 1 tahun. Terkait kerjasama, jadi kami bekerja sama dengan 4DG. Persiapannya itu di Agustus 2023. Jadi kebetulan waktu itu dari DevOps Indonesia diundang untuk kick off acara community dari 4DG. Jadi kami diundang sebagai narasumber. Nah, setelah itu ada kegiatan lagi yaitu DevOps Meetup di bulan di 2023 lah itu, dan juga di bulan Februari di 2024 itu bekerja sama dengan 4DG juga di bidang 3. Jadi kami bekerja sama, itu merupakan juga rangkaian persiapan kami untuk DevOps Days Jakarta. Karena pada saat kita di acara tersebut, kita juga memberikan announcement kepada partisipan bahwa nanti akan ada DevOps Days Jakarta yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Itu Mbak Yasmin. Nah, tadi Bapak kan sebutkan ya untuk tema DevOps Days tahun ini tuh ada Cloud Native DevOps to Improve Efficiency and Value Delivery. Nah, kenapa tuh Pak Bapak memilih tema tersebut? Ya, kenapa kami memilih tema tersebut? Karena kita juga lihat ya, salah satu dari artikel di Gartner di tahun 2024, di situ dijelaskan bahwa salah satu dari cloud ya, ada yang istilah dengan cloud native itu di 2023 masih sebagai teknologi disruptor. Lalu di tahun 2024 seperti tahun sekarang ini, cloud itu sebagai cloud untuk capability enabler. Dan di 2028, artinya 4 tahun kemudian, masih di tahun 2028 itu, cloud itu sebagai as a business necessity. Artinya, cloud itu sangat dibutuhkan oleh bisnis. Jadi masih relevan sekali apabila tahun ini kita memilih tema terkait dengan DevOps di Jakarta yang terkait dengan Cloud Native. Seperti itu Mbak Yasmin. Berarti Cloud Native itu memang sangat relevan ya Pak, baik untuk sekarang maupun 4 tahun ke depannya gitu. Nah, kalau tadi kan Bapak bilang ada DevOps Meetup ya, untuk sebagai rangkaian acara dari DevOps Days Jakarta 2024. Selain itu ada apa lagi nih Pak? Oke, selain ada Meetup, kami juga menyelenggarakan roadshow.
Jadi roadshow itu ada 2 kali. Roadshow pertama itu di tanggal 27 Juni 2024. Di situ kami mengundang dari OpenText, ada Engine X dari part of i5. Dan acara itu juga disupport oleh 4DG bidang 4. Jadi waktu itu openingnya oleh Ibu Beatrix Santi Anugrah, beliau sendiri yang memberikan opening. Acara itu ramai sekali dan di acaranya diadakan di CGV sampai lebih kurang 80 orang yang hadir. Jadi itu adalah roadshow yang pertama. Nah, berikutnya untuk awareness kami juga mengadakan roadshow kedua. Nah, roadshow kedua itu tanggal 11 Juli 2024. Sempatnya juga sama juga di CGV, di CGV juga, dan yang dihadiri oleh ada pembicaraan sampai 3 yang waktu itu. Jadi ada Red Hat, ada Couchbase, ada AWS. Nah, di situ juga tetap disupport oleh 4DG bidang 4 dan diwakili oleh Pak Alan, Pak Alan Prakosa yang akan memberikan juga opening speech di acara roadshow yang kedua. Jadi artinya acara ini baik yang roadshow pertama, roadshow kedua itu merupakan awareness ya sebelum acara di DevOps Days Jakarta 2024. Nah, yang untuk acara di roadshow roadshow yang kedua itu lebih kurang juga samalah 70 orang yang hadir di acara tersebut. Berarti lumayan banyak juga ya banyak yang hadir juga, dan acaranya juga seru juga, interaktif juga, banyak hadiah-hadiah juga di acara roadshow itu. Nah, yang saya tahu kan DevOps Days ini bukan cuma di Jakarta nih Pak yang dilaksanakan ya, ada juga di beberapa negara lain. Nah, kira-kira itu siapa aja sih yang menyelenggarakan? Jadi DevOps Days ini merupakan acara rangkaian internasional. Jadi ini international conference yang diselenggarakan di belahan dunia. Kebetulan yang di Jakarta ini masuk ke acara yang ke-27. Jadi sebelum-sebelumnya kalau nggak salah ada di Taipei, sebelumnya juga ada di Nashville. Nah, baru kita yang di 24-25 Juli itu diadakan di Jakarta. Nah, acara ini diorganize. Ada satu organisasi di dunia yang di pusat yang memberikan guidance terkait acara, lalu diselenggarakan oleh volunteer di masing-masing negara. Beda-beda berarti. Berarti beda-beda. Nah, di Indonesia juga ada volunteernya juga. Kami juga yang waktu itu meng-announce acara ini, siapa yang bisa ikut menjadi volunteer. Lalu ada mereka mendaftar juga ya. Kita mengeluarkan juga Google Form. Kita seleksi juga, kalau nggak salah yang waktu itu, kalau nggak salah sampai 900-an ya. Banyak banget dong. Banyak, sedangkan yang bisa ikut mungkin hanya puluhan ya. Ini puluhan cuma 10. Hanya puluhan, tetapi yang daftar sampai 900. Tapi itu menandakan bahwa acara ini juga sangat antusias juga ya, dari sisi, tidak hanya sebagai dari partisipan, tapi juga dari sisi volunteersnya. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan persiapan acaranya dan juga pre-eventnya nih ya Pak. Lalu kalau untuk main eventnya sendiri gimana tuh Pak? Kan ada 2 hari ya, ada tanggal 24 dan tanggal 25. Di Day One itu gimana sih acaranya? Ya, untuk acara di Day One, ya di acara DevOps Days Jakarta, pasti awalnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada opening dari saya sendiri, lalu juga ada opening bersama-sama, yaitu antara DevOps Indonesia dengan 4DG sebagai supported sponsor, yang diwakili oleh Ibu Ari Pratewi. Lalu setelah itu diikuti oleh keynote speaker, baik itu dari 4DG juga, oleh Bu Ari, lalu juga ada terkait juga dengan Narada yang memberikan keynote, ada juga F5, OpenText, Couchbase, AWS Indonesia, juga Red Hat. Jadi di acara ini selain tadi ada dari 4DG ada Ibu Ari, lalu ada juga Pak Domi itu juga dari 4DG juga ada teman-teman dari Pegadaian juga yang waktu itu yang hadir juga ya, ada Pak Kemal juga. Lalu setelah acara keynote kita akan ada acara regular talk. Nah, itu dari sponsor gold kami, yaitu seperti Vim, IT Group, ada Sneak, ada iVan, ada juga Yugabyte DB, dan juga ada guest speaker, yaitu Zihaijo. Selain dari yang keynote speakers tadi dan juga regular talk, yang saya tahu kan ada panel discussion ya Pak ya, itu membahas tentang apa Pak? Jadi di panel discussion itu kita ada
4 speaker dan Iya. 1 sebagai moderator ya itunya. Susunannya, formatnya. Jadi panel discussion itu mengusung tema untuk Shift Left Security di Cloud Native DevOps. Jadi di diskusi ini ada Ji Haizu dari DevSecOps Champion di Berkeley, ada Ibu Iren, Mbak Iren Anggreni itu dari Principal Architect di Aizeno, Teknologi Indonesia. Lalu ada juga panelis yang ketiga itu adalah Thomas Rote, itu sebagai Agile dan DevSecOps Coach di Narada Code, dan juga moderatornya adalah Mbak Levina Suprapto. Nah, beliau adalah Senior Engineering di ruang guru. Lalu yang membedakan Day 1 dan Day 2 itu apa aja sih, Pak? Ya, kalau tadi kita di Day 1 kita ada keynote speaker, kita ada regular speaker. Nah, di Day 2 itu ini yang lebih seru nih Mbak Yasmin. Kenapa lebih seru? Karena di Day 2 itu ada Ignite Talks. Ignite Talks itu ya lebih ke lucu-lucuan aja. Ada slide di PowerPoint, lalu peserta berinteraksi dengan pesertanya maju ke panggung, lalu dia dengan membaca atau melihat gambar, dia harus menjelaskan yang related dengan DevOps. Oh gitu, tapi gambarnya random ya? Padahal gambarnya random. Gitu. Nah, itu yang di hari kedua. Nah, selain itu juga kita ada yang kita sebut dengan open space. Nah, open space juga seru sekali karena open space itu dari seluruh penonton atau peserta yang ada di ruangan itu nanti akan biasanya dibagi 4 sampai 5 sudut gitu ya. Di mana masing-masing nanti ada kita bilang apa ya, fasilitator ya, fasilitator di masing-masing sudut yang membahas terkait apa-apa saja yang related di DevOps. Nah, kita di situ ada yang misalnya Mas Hendy ya, Hendy Santika, itu dia dari GVM terkait dengan how to enhance data migration. Lalu ada Thomas Rote, ini dari Narada, dia membahas terkait dengan automating your delivery process with CI/CD. Lalu ada Pak Arwinto Nugroho nih. Nah, beliau ini adalah Country Sales Director dari Pingcap. Nah, apa yang dibahas oleh Pak Arwinto itu terkait dengan the world most popular open source distributed SQL database. Nah, yang terakhir juga ada Mr. Joe ya, Joe Belabu, itu dari Principal Software Engineer dari Grafana terkait dengan service level objective. Dan yang tidak lupa, sebelah kita ada 5 nih, bukan 4 ya. Ada 5, ada Mas Fandi Gunawan, dia adalah Senior Software Engineer di Teknologi Indonesia Cyber. Nah, topiknya adalah military grade untuk DevSecOps. Nah, kenapa ini menarik? Karena masing-masing orang membawakan masing-masing topik dan diikuti oleh partisipan juga masing-masing juga. Nah, open space ini kita diminta tidak hanya sebagai si fasilitator memfasilitasi terkait topiknya, tetapi juga interaktif aktif dari pesertanya. Nah, apabila pesertanya itu misalnya mau meninggalkan dari tempat yang satu ke tempat lain, itu juga silakan aja. Seperti itu. Ya, tadi ya dijelaskan terkait dengan aktivitas yang ada di booth ya. Jadi para peserta bisa mendatangi booth, bisa berdiskusi secara langsung dengan para IT expert di masing-masing booth. Tetapi juga ada yang kita menyelenggarakan kuis interaktif. Nah, ini menarik banget di kuis interaktif. Kenapa? Karena pada saat menyelenggarakan kuis interaktif ini hadiahnya juga sangat luar biasa. Dan selain mereka mendapatkan pengetahuan, mereka juga harus bisa menjawab juga kan apa yang sudah mereka ikuti dalam conference tersebut. Dan hadiah-hadiahnya juga sangat luar biasa juga, dan itu diumumkan pada saat akhir di acara conference ini. Di day 2-nya berarti. Di day 2-nya. Nah, tadi kan sesi conference-nya ya Pak. Kalau misalkan yang pameran-pamerannya tuh Pak, pameran booth-nya itu kira-kira ngapain ya Pak? Jadi sebelum menjelaskan ngapainnya, booth-nya sendiri itu ada di luar tempatnya untuk conference ya, seperti itu ya. Jadi mereka sudah ada tempat masing-masing, baik itu untuk sponsor yang platinum maupun yang gold dan yang silver. Nah, sebagai contoh kegiatan-kegiatannya di AWS misalnya, mereka memamerkan untuk solusi DevOps terbaru, ada challenge-nya.
Yang saya lihat tuh ada mereka menempatkan komputer-komputer sehingga para peserta partisipan bisa langsung ikut di dalam jalan tersebut. Oke, jadi ada demonya juga, ada juga berdiskusi secara aktif ke expert yang ada di booth tersebut ya. Lalu ada kuis juga dan ada satu kegiatan aktivitas yang mereka para peserta itu mengumpulkan booth stamp. Oh iya. Jadi ada istilahnya rally ya, rally untuk stamp. Mereka dari satu tempat, dari satu booth ke booth lain untuk meminta stamp. Gunanya apa? Untuk aktif ya para partisipan itu untuk mendatangi booth-booth dari para sponsor tersebut. Kira-kira seperti itu kegiatannya dan ramai sekali. Iya, pasti. Ramai sekali dan yang saya juga surprise masing-masing dari booth berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang interaktif. Ada yang berupa bola-bola yang bisa diambil, ada misalnya boneka yang bisa diambil, menempatkan komputer untuk melakukan demo dan lain sebagainya. Ya itu biar menarik para partisipannya. Wah, ternyata seru banget nih ya Pak acaranya, karena kan interaktif juga nih sama partisipan. Nah, boleh dong Pak disimpulkan nih Pak, kira-kira ada berapa partisipan yang hadir dan juga programnya seperti apa? Oke ya, sebelum menjawab itu saya mention terkait dengan lokasi dulu. Oh iya, lokasinya ya. Kita lokasi di Birawa ya, Birawa Assembly Hall di Bidakara, tempatnya strategis, luas, lalu juga sebagai partisipan dan juga sponsor mereka juga akan senang ya di hall pada saat acara. Terkait dengan program, kita ada 6 program utama di acara tersebut. Lalu terkait partisipan, nah ini yang menarik nih partisipan. Jadi di tahun 2020 itu partisipan kita 563 in total. Nah di 2024 kita naik menjadi 869 partisipan. Lumayan signifikan ya Pak ya. Sangat signifikan dan itu juga memang ada juga apa namanya including ya kita kan ada roadshow juga ya di angka 869 tersebut. Lalu terkait dengan sponsor ya dan partner, kita ada line up-nya, ada 1 sporting partner, ada 14 sponsor, kita punya 8 community partner. Banyak hebat juga ya, banyak ya, 8 community partner ikut di acara tersebut. Untuk announcement kita kerjasama ada 4 media partner. Oke. Lalu untuk speaker line up kita ada 8 speaker untuk keynote. Nah tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu ada 7 speaker untuk yang regular talks ya. Nah untuk discussion panel kita ada 4 panelis dan juga untuk open space kita ada 5 fasilitator untuk open space tersebut. Saya juga berterima kasih kepada supporting partner kami yaitu 4DG, Forum Digital BUMN. Lalu juga para sponsor lainnya yaitu untuk yang platinum ada AWS, ada Cosbase, Narada Code, F5, OpenText dan Red Hat. Itu adalah sponsor-sponsor untuk platinum. Lalu untuk sponsor gold yaitu ada Event, Vim, Sneak, HashiCorp, juga ByteDB dan juga IT Group itu adalah sponsor kami untuk Gold. Saya berterima kasih juga untuk sponsor Silver yaitu Grafana Labs dan juga Bingcap. Terima kasih untuk para pihak yang sudah terlibat dan mensupport acara DevOps Days Jakarta 2024 ini ya Pak. Dan terima kasih juga nih Pak Anto atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Spark and Sing, Igniting Conversation.